Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini adalah hari Minggu dan saya akan membuat konten yang sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan jalan-jalan keluar dan kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya penting berhubung dengan PSBB yang sudah agak dilonggarkan untuk saat ini. Jadi kita akan mencari spot yang enak untuk ngobrol dan saya akan membahas sebuah tema yang menurut saya itu penting. Karena ketika PSBB ini sedikit dilonggarkan, pasti banyak sekali pemula yang penasaran dengan tema ini. Dan saya akan membahas dari sudut pandang saya, dari apa yang sudah saya jalani, mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Kalian penasaran temanya tentang apa? Ikuti saya terus sampai kita menemukan sebuah spot yang indah. Ya. Hai Indonesia, bertemu lagi. Sekarang kita sudah sampai di spotnya dan kita ada di Soklato. Oke, kita langsung masuk aja dan kita cari spot yang menarik. Iya. Hai Indonesia, kita sudah sampai di tempatnya dan kita sampai di Kopi Wolu. Langsung aja kita masuk. Dingin semua ini? Iya. Kita lagi ada promo video dari satu. Yang mana? Bakarannya bebas, nanti punya dapat yang berapa kali ya, Bu? Oh, iya Bu. Harusnya tadi lihat spotnya dulu ya. ente. Ya, makasih. Oke, sekarang kita cari spot yang menarik. Oh, lumayan. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Sekarang kita akan membahas sebuah tema yang bakal menarik banget ketika Corona sudah tidak ada, ketika PSBB sudah tidak ada, dan kita semua bisa berkumpul. Apa itu temanya? Tentang kontes. Ya, jadi saya akan mengupas habis tentang kontes, mulai dari kontes Gapi itu apa, terus kemudian skalanya itu ada apa aja untuk di kontes, terus kemudian cara pendaftarannya, dan saya akan lebih berfokus ke pembagian kelasnya. Jadi buat kalian para pemula, buat kalian yang belum pernah ikut kontes, atau buat kalian yang sudah pernah ikut kontes tapi mungkin belum pernah menang, konten ini, video kali ini itu akan menjadi pelajaran yang berharga buat kalian. Karena setelah menonton video ini, kalian pasti menjadi lebih pede, menjadi tahu ikan kalian itu pantas ikut kontes atau tidak, dan menjadi ada motivasi untuk mencari ikan-ikan kontes. Saya mulai akan ngebahas dari saya sudah ikut kontes itu dari tahun 2016. Jadi kebetulan dulu itu saya belum tertarik untuk membuat YouTube ya. Dan yang saya tahu begini, banyak orang yang ikut kontes tapi mereka tidak begitu paham tentang kelas-kelas kontesnya. Jadi hari ini saya tergerak untuk membahas dari beberapa kontes yang sudah dan yang akan ada, tapi saya tidak akan menyebutkan kontesnya di mana. Jadi nanti buat belajar aja, buat kalian referensi. Saya akan lebih ngebahas tentang kelas-kelasnya. Sebelum masuk ke kelas-kelasnya, saya juga akan bicara tentang skala kontes ya. Jadi skala kontes itu ada yang namanya kontes lokal, kontes regional, dan kontes nasional. Kita abaikan dulu yang kontes internasional. Untuk kontes lokal ini adalah lokal satu kota. Jadi ketika kontes lokal itu biasanya kelasnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau regional itu biasanya daerah. Daerah itu bisa provinsi, bisa kota dan sekitarnya, tergantung regionalnya itu apa. Dan biasanya lokal dengan regional untuk kelasnya lebih banyak regional. Terus kemudian untuk hadiah juga itu pengaruh. Tapi saya pernah, waktu itu saya ada di kota Salatiga, dan Salatiga waktu itu menyelenggarakan kontes dan hadiahnya lumayan besar karena memang sponsornya dari pemerintah. Jadi untuk hadiah kita tidak bisa patok ketika lokal pasti lebih kecil daripada regional, begitu juga nasional pasti paling besar, nggak bisa juga. Tapi tergantung dari siapa penyelenggaranya dan siapa sponsornya. Setelah kalian tahu ada 3 pembagian skala kontes ya,
Jadi artinya gini, kalau kalian ikut yang lokal, otomatis pesaingnya ya lokal aja. Dan saya harap seluruh kontes yang diadakan lokal, dia bertanggung jawab dan tidak menerima ikan-ikan yang dikirim dari luar kota, karena seharusnya tidak boleh. Terus kemudian untuk lokal sendiri, kelas tidak terlalu banyak. Saya mulai bacakan untuk kelas-kelasnya ya. Jadi di sini tuh ada contoh kontes kecil. Mereka membuat kelas solid itu kalau di sini menjadi 2 kelas. Jadi ada solid, red dan white itu menjadi satu. Kalau bisa saya artikan ini mungkin albino ya masuknya. Red itu bisa AFR, kemudian white itu bisa AFP. Terus kemudian dia membagi lagi kelas satunya adalah solid, black, dan blue. Nah, black dan blue ini bisa dibilang juga mata hitam. Mungkin seperti itu pembagiannya. Tapi ada juga kontes lokal. Jadi kebetulan dia bukan lokal sih. Ini kalau kita lihat dia regional. Dia kontesnya regional, jadi dia pembagian solidnya dibagi 2. Tapi yang pernah saya tahu untuk kontes lokal itu solid jadi satu. Jadi benar-benar mata hitam dengan mata merah itu jadi satu kelas solid. Terus kemudian kalau yang lengkap, saya akan ambilkan contoh itu. Nah, pembagiannya seperti ini untuk yang kelas nasional ya. Dia ada kelas solid, ada juga kelas albino solid. Jadi sama seperti yang saya bacakan sebelumnya, tapi dia membaginya solid dengan albino solid. Artinya kalian paham bahwa semua gapi yang berwarna satu, jadi solid itu artinya satu warna, dan dia bermata merah, ya sudah, berarti masuknya kelas albino solid. Kalau kalian punya solidnya itu bermata hitam, mau apapun jenis yang penting satu warna bermata hitam, ya dia berarti masuk ke kelas solid aja. Terus setelah kelas solid, biasanya kita akan menemukan istilah saya di video sebelumnya adalah bicolor, tapi di sini banyak orang yang menyebutnya tuxedo. Jadi buat info kalian aja, sebenarnya perbedaannya gini. Ketika seorang panitia atau ketika sebuah kontes itu bicaranya adalah tuxedo, artinya dia melarang atau dia tidak menyediakan tempat untuk ikan-ikan yang 2 warna tapi bukan tuxedo. Karena perlu kalian tahu, tuxedo itu adalah nama lain dari HB atau half black. Jadi semua ikan yang ada half black-nya. Mau itu albino, mau itu mata hitam, tapi dia sebenarnya punya unsur half black. Jadi ketika dia ada di albino, mungkin half black-nya menjadi abu-abu atau di warna lain. Tapi artinya ketika panitia itu bicara hanya tuxedo, tidak ada kelas bicolor, berarti seperti platinum half red, seperti ada lagi itu Japan blue tail. Jadi kalau kita bicara half red, half blue, itu sebenarnya semua ada. Nah, artinya mereka dia tidak punya tempat. Karena ketika dia masukkan ke kelas tuxedo ya salah. Karena tuxedo itu harus ada unsur hitam di setengah badannya. Nah, itu mungkin tambahan buat di konten saya sebelumnya. Saya kurang lengkap waktu itu bicara tuxedo ya. Jadi saya bicara hanya bicolor, di dalamnya ada tuxedo. Padahal tuxedo ada di dalam bicolor. Jadi artinya semua ikan gapi yang memiliki 2 warna, entah itu half red. Jadi half red itu setengah badan merah, artinya depannya itu bukan merah. Atau platinum half red, jadi depan itu platinum, belakangnya merah. Itu dia bisa masuk ke bicolor. Tapi yang saya temui adalah banyak para pembuat kontes itu tidak mencantumkan lagi nama bicolor, tapi yang dicantumkan adalah tuxedo. Untuk pembagian tuxedo sendiri, jika dia kelas nasional, jadi untuk yang lengkap ya, dia ada albino tuxedo dan tuxedo. Jadi semua yang bermata merah tapi dia punya 2 warna, artinya dia masuk ke albino tuxedo. Kalau kalian punya pertanyaan AGY, albino German yellow, dia masuk ke albino tuxedo. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang AGY itu adalah albino HB white. Tapi sebenarnya berbeda. Jadi albino HB white itu ada sendiri dan AGY ada sendiri, albino German yellow ada sendiri. Terus setelah kelas solid dengan kelas bicolor, ada lagi biasanya di bawahnya itu adalah, nah ini yang berkembang adalah kelas corak. Kelas corak ini semakin dibagi menjadi banyak. Jadi kalau zaman dulu atau ketika kontes baru-baru aja diadakan itu kelas bocor ya. Kelas corak itu ya kelas corak. Jadi semua ikan yang bercorak itu dia masuk ke kelas corak. Tapi saat ini untuk saya bacakan dari yang kontes nasional juga, tapi dia pembagiannya sedikit, dia akan membagi menjadi grace garis miring albino. Jadi artinya grace dan albino grace itu menjadi satu kelas. Terus kemudian
lace, snake skin, albino. Itu artinya semua jenis lace dan snake skin dan yang albino itu masuk dalam satu kelas juga. Kemudian dia ada kelas lagi mosaik, itu juga punya kelas sendiri. Terus untuk kontes yang pembagian kelasnya agak banyak, dia akan membaginya seperti ini. Grace itu sendiri, cobra atau snake skin itu sendiri, lace itu sendiri, dan ada tambahan albino pattern. Jadi artinya semua corak yang bermata merah itu menjadi satu kelas, tapi untuk yang bermata hitam itu jadi 3, grace, cobra, dan lace. Jadi ada 4 kelas untuk yang corak. Terus setelah corak biasanya kita akan menemukan nih ada juga yang bilang half moon open, ada juga yang bilangnya AOC, any other color, ada juga yang bilangnya mosaik disendirikan, mosaik satu kelas, dan AOC satu kelas. Jadi kalau dia memisahkan antara mosaik dengan AOC, itu artinya si dragon masuk ke AOC, tapi dia tidak bersaing bersama mosaik. Padahal biasanya AOC itu persaingannya adalah antara mosaik dengan dragon, dan biasanya yang menang adalah dragon karena mencetak dragon yang baik, terus kemudian secara visual itu dragon lebih menarik. Tapi yang kita tahu sekarang nih mosaik sedang naik daun lagi, terutama yang berekor delta. Jadi artinya mosaik ekor delta itu adalah mosaik yang zaman dulu, yang klasiknya. Itu mulai naik daun lagi sekarang, harganya mulai mahal lagi. Setelah AOC itu biasanya kita akan menemukan sword. Nah, sword ini sebenarnya banyak sekali sih. Swordtail itu berarti dia mulai dari bottom sword, top sword, double sword, crown tail itu juga bisa masuk ke sword ketika dia tidak punya kelas sendiri. Dan saya ambilkan contoh untuk sebuah kontes. Dia memunculkan ada kelas swordtail sendiri, ada kelas crown tail sendiri. Terus juga di kontes yang lain ada bahkan ada kontes yang tidak memberikan space atau memberikan tempat untuk kelas pedang. Tapi di kontes satunya dia ngebuka kelas itu ada swordtail, ada crowntail sendiri, dan ada AOT. Nah ini berarti yang paling lengkap ada 3 ya, ada swordtail, crowntail, dan AOT. Saya akan mulai bahas dari swordtail dulu. Jadi swordtail itu adalah semua ikan yang punya pedang. Jadi pedang itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa double. Tapi kalau crowntailnya nggak ada, itu bisa masuk crowntail ke kelas sword. Atau jika crowntail nggak ada tapi ada AOT, AOT itu kepanjangannya adalah any other tail, itu berarti si crowntail masuk ke AOT. Terus kalau misalnya ada 3-3-nya nih, seperti tadi itu dia ngebuka kelas itu ada swordtail, crowntail, dan AOT. Jadi artinya si crowntail itu sendiri. Karena bisa dibilang untuk varian crowntail ini banyak banget. Jadi dari hampir semua jenis gapi itu sudah punya yang varian crowntailnya. Terus kemudian kalau swordtail kalian sudah cukup paham ya, dan saya akan bahas ke AOT ini. AOT itu sebenarnya banyak sekali AOT, jadi artinya any other tail. Jadi any other tail ini buat semua ikan yang tidak ada kelasnya. Jadi kalau delta tail biasa ada, half moon itu ada, big tail juga beberapa kontes sudah ada. Untuk yang AOT itu untuk seperti short tail, terus kemudian spear tail, terus kemudian flag tail, terus banyak sekali ekor-ekor yang dia any other tail. Jadi artinya bentuk ekor yang di luar dari kelas yang ada. SWR, swallow ribbon, itu juga bisa masuk ke AOT jika kelas SWR tidak ada. Jadi artinya gini, semua jenis bisa masuk. Biasanya ada penggolongan-penggolongannya. Jadi kalau kalian punya ikan yang unik seperti speartail misalnya, kalau tidak ada kelas speartail sendiri, otomatis kalian masukkan ke AOT, any other tail. Tapi kalau AOT juga nggak ada, ya mungkin ada kelas shorttail, itu masuk ke kelas shorttail. Tapi kalau nggak ada juga, baru kalian nggak bisa ikut. Jadi seperti yang pernah saya alami adalah kelas crowntail, saya pernah masukkan ke kelas sword dan menang. Karena memang saat itu tidak ada kelas crowntail, jadi saya masukkan ke swordtail dan kebetulan menang. Dan lanjut lagi ke kelas berikutnya ada, kalau di sini betina open. Nah, betina open ini kan banyak mungkin yang pemula tuh nggak ngerti bahwa betina tuh juga bisa dikontesin. Bahkan kalau saya bikin kontes nanti ya, itu mungkin akan saya banyakin tuh kelas-kelas untuk betinanya. Karena
sebagian besar dari kontes-kontes itu akan buka satu kelas aja, betina open atau female open. Nah, berarti kan artinya gini, semua ikan itu kan butuh pasangan, ya kan? Seperti ini, editor saya juga dia butuh pasangan. Jangan mulai lagi Mas Rei. Ketika dia tidak punya pasangan, tidak punya partner, otomatis kan hidupnya menjadi nggak seimbang gitu kan. Kaki aja dua, tangan aja dua, mata dua, terus dia jalan sendirian, otomatis kan jalannya jadi gini kan, jadi nggak seimbang kan. Nah makanya jadi segala sesuatu itu pasti punya pasangan, dan menurut saya nggak adil dong kalau yang dikonteskan hanya si jantan aja. Padahal kalau kita sebagai manusia, banyak kontes-kontes itu yang berhubungan dengan wanita malah. Ya kan kalau cowok apa sih kontesnya? Apa kontesnya? Body kontes paling. Terus apa lagi ya kalau cowok ya? Walaupun model juga ada sih cowok, tapi kan cewek lebih banyak kontes kecantikan. Terus Miss Universe, sebelumnya ada, kalau lawannya Miss Universe apa, Bi? Ada nggak, Bi? Cowok? Pigeon namanya. Pigeon itu yang... Pigeon. Hah? Pigeon. Pigeon itu kontes cowok, terus ngapain dia? Gini-gini doang. Oh, jadi nah itu, jadi kalau di dunia nyata nih, kita sebagai manusia kan lebih banyak malah yang wanitanya kan. Nah, kenapa kok di ikan itu kita tidak berpikir sampai di sana? Oke, saya tahu bahwa gapi yang indah adalah jantannya, tapi nggak sedikit juga female dari gapi itu juga bagus, seperti crown tail misalnya. Terus sky blue sky, topaz albino, topaz. Terus ada lagi AFR. Nah, itu kita bisa lihat loh kualitas dari AFR. Bahkan kalau saya adalah pecinta half moon ya, dragon itu betina yang bagus, itu bagus banget. Bahkan dia ekor itu bisa lebar dan bisa keluar coraknya. Dorsalnya juga bisa sampai hampir seperti kauli. Jadi dia bisa saking tebelnya dia bisa seperti kauli. Dan menurut saya itu sebuah keindahan yang sulit dicapai loh ya kalau di betina. Karena satu adalah umur. Betina yang sudah umur, yang masih kenceng, yang masih apa namanya tuh, kalau berenang itu masih tegap, terus kemudian perutnya besar, itu bagus kalau dilihat. Bahkan saya pernah piara dulu dragon dan AFR betina saya. Itu saya pelihara betinanya aja karena belum jantannya mati, dan itu menjadi kenikmatan tersendiri karena sudah biasa lah kalau kita menikmati AFR yang besar gitu sudah biasa. Tapi ketika kita punya betina bagus, semok, terus dia masih kenceng ya, artinya dia udah umur 8-9 bulan kalau nggak salah, tapi berenang itu masih bagus banget. Dan itu menjadi kenikmatan. Saya piara betina doang di satu akuarium itu bisa menjadi sebuah keindahan tersendiri. Nah, jadi kalau saya bikin kontes, mungkin akan saya banyakin tuh kelas betinanya. Jadi mulai betina solid, betina corak, betina AOT, any undertail, itu mungkin akan saya buat kelas sendiri. Jadi buat kalian yang setuju saya membuat kontes, tapi yang jelas mungkin bukan kontes secara fisik dulu ya, kita akan bikin kontes online. Tolong komentar di bawah, kalian kasih masukan ke saya. Kalian ingin kontesnya itu seperti apa? Mulai dari kelasnya, mulai dari pendaftarannya, sampai ke hadiahnya yang kalian mau. Karena selama saya bisa support dan itu berfungsi atau berguna buat kecerdasan kalian, buat menimbulkan semangat kalian mengikuti kontes yang secara fisik diadakan, saya pasti akan tergerak untuk mengadakan kontes itu. Lanjut ya, soal betina open tadi atau female open. Artinya kalau dia ada kata-kata open, artinya semua jenis betina itu menjadi satu kelas. Terus kita akan masuk lagi ke kelas Juve. Nah, Juve ini adalah singkatan dari juvenile, artinya adalah remaja. Sebelum saya ngebahas ada berapa banyak kelas remaja, saya akan kasih patokannya apa sih, mengganggu sekali ini jadi nyangkut-nyangkut di tangan. Patokannya apa sih, mengganggu sekali ini jadi. Apa salahku? Kelas Juve ini itu ada patokannya. Nah, sebenarnya kelas Juve ini baru ditemukan sekitar pertama kali diadakan itu di tahun 2018 akhir kalau saya tidak salah. Jadi bisa dibilang ini kelas baru dan kelas yang menjadi sangat berkembang karena ternyata peminatnya banyak. Kenapa peminatnya banyak? Untuk memelihara ikan sampai dia umur dewasa di atas 6 bulan 7 bulan itu butuh skill yang tidak biasa, karena ikan gapi itu adalah ikan yang cintakan kebersihan, ikan yang butuh dikontrol sesering mungkin. Jadi nggak bisa kita hanya 1 hari sekali, 2 hari sekali, nggak bisa. Kemudian juga dia ikan yang butuh tempat yang nyaman. Jadi artinya kalau air atau mungkin lingkungannya nggak nyaman itu juga bisa merusak ekornya. Lingkungan nggak nyaman tuh bisa dibilang terlalu padat misalnya.
kita nggak bisa tuh mempersiapkan ikan kontes dalam populasi yang cukup padat karena satu, ekor tidak akan berkembang sempurna, dan dua, besar kemungkinan ekor akan rusak karena ikan yang dipiara terlalu padat, dia untuk rebutan makanan aja dia bisa sobek. Jadi kalau orang tuh mungkin kalau lagi bagi-bagi sembako gitu ya, tarik-tarikan terus ada yang bajunya sobek. Nah, ikan juga sama kayak gitu. Dan buruknya kalau ikan sobek, kita udah nggak bisa ikut kontes, jadi udah nggak ditoleransi. Tapi saya mau kasih cerita sedikit nih untuk kontes internasional. Itu ada yang lucu gini. Saya pernah ikut waktu itu di Jogja kontes internasional, dan yang menang itu ikan-ikan yang udah gede banget. Lucunya ekornya tuh sobek di belakang, tapi dia bisa menang. Dan setelah saya bicara secara internal, tapi ya saya nggak bicara di publik. Waktu itu saya tanya ke orang yang memang dia juri nasional, dan dia juga waktu itu pernah jadi juri internasional juga, dan dia berkata begini, untuk kontes internasional itu ada pengecualian. Jadi ikan-ikan yang besar itu kan dikirim dari luar negeri tuh, ada yang dari Cina, ada yang dari Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan USA itu ngirim ke Indonesia saat itu. Dan besar kemungkinan ikan yang sudah besar itu ketika pengiriman dia pasti mengalami kerusakan, sobek. Jadi hampir tidak mungkin breeder di luar negeri sana mereka mengikutkan ikan yang rusak, tuh nggak mungkin. Jadi mereka memberi toleransi karena ikan yang sobek itu pasti di perjalanan atau pasti saat dipelihara oleh orang yang menanganinya di Indonesia ini. Jadi dia bilang seperti itu, kenapa kok sobek bisa menang? Karena mereka yakin bahwa sobeknya itu bukan karena ikan itu dikirim dalam kondisi sobek. Terus oke lah, kalau begitu saya terima. Tapi waktu itu saya sebagai orang yang baru pertama kali mengikuti kontes internasional, saya agak bingung kenapa kok ikan yang sudah menurut saya sih tidak layak karena ada sobek itu. Saya juga kalau mau jual ikan sobek nggak sampai hati gitu loh. Saya akan bilang kalau memang sudah deal, udah ditransfer ikannya sobek, saya akan bilang maaf, ikannya ekornya sobek, jadi uang saya refund ya, saya kembalikan. Tapi beberapa buyer bilang nggak apa-apa karena saya tujuannya untuk ngebreed, untuk menternak ikannya, jadi nggak masalah dengan fisik. Nah itu fine-fine aja. Balik lagi ke, saya lagi ngomong apa tadi ya? Oh ya, kelas juve. Nah, kelas juve ini banyak peminatnya karena memelihara ikan juve itu lebih mudah. Tapi yang perlu kalian tahu, ada patokan. Jadi ada batasan. Ikan itu disebut juve, juvenil. Karena juri nggak bisa dong tanya ke pemiliknya, bro, ini ikan umur berapa? Terus pemiliknya bilang, waduh, saya nggak punya aktenya tuh. Terus tapi dia lahirnya kapan? Waduh, saya juga lupa di ulang tahun kapan. Nah gitu kan repot. Jadi si juri ini sebenarnya paham kedewasaan ikan itu bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Satu ya, dia bukan dilihat dari panjang bodinya. Kedua, dia bukan dilihat dari mutasi warnanya juga. Ketiga, semua ikan juve itu pasti sudah matang kelamin. Jadi walaupun kalian berpikir juve harusnya belum matang kelamin dong, tapi sudah. Jadi artinya kalau kalian mengikutkan kelas juve dia belum matang kelamin, itu pasti usia di bawah 1 bulan. Dan juve itu sama halnya seperti kelas reguler, kelas dewasa. Ada batasan, jadi kalau kelas dewasa itu otomatis ikan juve, ikan yang masih kecil ya nggak mungkin menang, pasti akan kalah saing dengan yang gede-gede. Nah kalau di juve berkebalikan, ikan yang terlalu besar nggak mungkin menang. Nah pertanyaan kalian pasti kan, bagaimana batasannya kalau juri nggak mungkin dong tanya ke pemiliknya, dan pemilik juga nggak mungkin dong bicara 100% benar ya kan, apalagi ini ikan. Kalau anak saya tahu lahir tanggal berapa, umurnya berapa saya tahu, bahkan lewat berapa hari saya tahu. Tapi kalau ikan nggak mungkin dong, ada ribuan ikan dia kasih tuh aktenya satu-satu, kan nggak mungkin. Jadi patokannya gini, gapi itu bisa dilihat dari, ini saya bocorin rahasia yang sebenarnya mungkin disimpan rapat-rapat, dan mungkin kalian bisa dapat ketika kalian tanya langsung ke juri, tanya langsung ke senior, orang yang sudah lama di dunia gapi. Dan bahkan pemain gapi yang sudah senior tapi tidak pernah ikut kontes, dia nggak pernah paham soal ini, yaitu dilihat dari dorsal. Ya, jadi dorsal adalah penentu usia ikan. Saya nanti akan munculkan di sini gambarnya ya. Jadi buat gambaran kalian saya akan cerita. Juvenil itu dilihat dari panjang dorsal, tidak boleh melebihi pangkal ekor. Jadi kalau kalian masih bingung tentang pangkal ekor adalah tempat di mana ekor mulai tumbuh. Nah, kalau dorsalnya lewat atau melebihi dari pangkal ekor, itu artinya sudah lewat dari juve. Mau dia size bodinya kecil, mau dia besar, atau kurus atau gemuk, itu nggak pengaruh. Yang penting yang dilihat juri adalah
panjang dari dorsal. Kalau dorsal sudah melewati dari pangkal ekor, artinya dia sudah bukan juve lagi. Nah, kalian bisa memilih ikan-ikan kalian yang masih dorsalnya itu tidak melebihi pangkal ekor, tapi kalau bisa pas. Kenapa? Karena juri juga menilai proporsional. Jadi nggak bisa ikan yang masih bayi banget kan otomatis dorsalnya mungkin baru kecil banget gitu, ya nggak akan menang juga gitu, karena belum kelihatan juga. Yang pertama, kualitas belum terlalu kelihatan, dan yang kedua, semua orang bisa merawat ikan-ikan itu sampai umur 1,5 bulan 2 bulan. Tapi biasanya kalau juve itu kita bicara umur adalah 2,5 bulan. Tapi ada juga sih yang hampir 3 bulan diikutkan. Yang penting adalah dorsal jangan sampai lebih. Yang kedua adalah lebarnya pangkal ekor. Nah, ini rahasia juga yang mungkin kalau ini breeder tahu, breeder bisa lihat ikan kurang gizi yang badannya tidak berkembang, dan ikan yang pakannya dipus, itu bisa dilihat dari sini. Lebarnya pangkal ekor. Jadi semakin kecil pangkal ekor, artinya dia adalah ikan yang kurang gizi di usia muda. Tapi semakin besarnya pangkal ekor, semakin lebar ya tingginya itu, berarti ikan ini semakin dia dipus. Tapi balik lagi, saya bicara, juri tidak menilai pangkal ekor yang terbesar, enggak. Dia suka ikan yang proporsional. Jadi ikan itu walaupun masih juve, ada juga yang bungkuk loh ya. Ikan kalau makan terlalu banyak, kelebihan lemak, dia akan bungkuk pasti. Makanya terus untuk proporsional pangkal ekor, kalau dia ternyata kecil pangkal ekornya, terus kemudian dorsal belum tembus, belum melewati pangkal ekor, tapi pangkal ekornya kecil ya, itu akan dinilai juri adalah ikan kurang gizi, dan itu biasanya jarang untuk menang. Itu sekilas tentang juve, dan saya akan masuk ke pembagian kelas-kelas juve. Juve ini banyak sekali karena sudah berkembang cukup lama ya. Saya akan bacakan nih, ada yang membuat pemisahannya seperti ini. Juve solid, Juve HB, half black, Juve pattern. Sudah, jadi ada 3. Juve solid, Juve HB, Juve pattern. Nah, balik lagi di kontes ini dia menggunakan bahasa HB, bukan bicolor. Saya lihat kontes yang lain lagi. Ada juvenile open, artinya semua juve masuk jadi satu. Ada lagi juve solid, juve tuxedo, juve pattern. Sama ya, 3 kelas. Jadi yang pernah ada di kontes ya gambarannya seperti itu. Jadi kalau sama seperti kelas reguler, berarti juve pattern ya semua yang bercorak, juve HB semua half black, dan juve solid ya semua yang solid. Artinya albino dan mata hitam itu dijadikan satu. Nah, kita akan masuk ke kelas yang tidak selalu ada nih. Yaitu adalah, sebentar saya cek dulu ya, ini nggak ada. Oke, jadi dari 3 kontes yang saya pakai sebagai contoh ini, hanya 1 kontes yang memunculkan kelas big tail. Tapi di 2 kontes tidak ada kelas big tail. Artinya di 2 kontes tadi menganggap big tail adalah reject, atau menganggap big tail ikan yang tidak pantas dikonteskan. Tapi balik lagi, kalau saya suka ikan tipe-tipe ekor big tail, ya saya akan tetap akan pelihara. Saya juga tetap akan menjual dengan harga mahal. Tapi buat kalian yang ngejar kontes ya, mungkin kalian bisa kurangi big tail kalian, karena terbukti tidak semua kontes mengadakan atau membuka kelas big tail. Patokan big tail saya tidak akan bahas ulang, kalian nanti bisa lihat di video saya yang ini. Saya udah bahas di sini. Saya lanjut lagi ke kelas yang tidak selalu ada juga, yaitu adalah kelas metal head. Oke, ini kelas yang mungkin agak asing ya. Saya akan bicara tentang metal head dulu. Metal itu kalau kalian bingung, kalian bisa asumsikan gambar di kepala kalian besi. Nah, besi itu kan nggak selalu hitam ya kalau besi ya. Tapi gini, artinya metal itu adalah hitam. Sebenarnya artinya metal itu hitam. Artinya platinum itu putih. Kalau besi ada juga yang stainless putih ya. Pokoknya ini besi berkarat, mungkin kalian bayangkan besi berkarat, oh hitam-hitam ya. Jadi ketika ada kelas metal, artinya metal head, itu artinya kepalanya hitam. Contoh jenisnya apa aja? Jadi contoh ada, sebenarnya metal head itu ada di semuanya sih kalau saya pikir. Jadi ada metal MSSBG, metal snakeskin bluegrass yang paling terkenal, yang paling harganya juga lumayan bagus. Metal dragon juga sekarang udah ada. MSSYL, metal snakeskin yellow lace. Jadi artinya semua sudah ngecetak jenis varian dari metal. Jadi kepalanya hitam, belakangnya ya mengikuti jenisnya. Kalau grass ya berarti grass. Tapi kalau MSSBG, metal snakeskin bluegrass, itu berarti badannya ada snakeskinnya. Sedangkan kalau bluegrass itu kan ada logo Nike ya. Jadi itu untuk sekilas untuk kelas metal. Jadi semua ikan yang berkepala hitam.
Albino bagaimana? Albino juga ada. Jadi albino saya pernah jual itu albino metal redless. Albino metal redless berarti matanya merah, kepalanya metal. Kalau metal di albino dia menjadi kuning, orange atau silver. Itu kalau di albino. Tapi kalau di mata hitam dia pasti hitam palanya. Kita lanjut ke kelas juga yang ini mulai aneh-aneh nih kelasnya nih. Saya akan bahas ada satu kontes yang ngebuka kelas swallow ribbon. Nah, ada sebuah hal menarik yang mungkin buat pemula nih masih di mata pemula itu sama antara swallow ribbon dengan krontel. Artinya para pemula nih nggak bisa ngebedain apa sih bedanya antara krontel dengan swallow ribbon. Saya akan mulai ngebahas untuk yang swallow ribbon ya. Jadi gambaran kalian gini, kalian bayangkan dulu salah satu ekor dulu deh, ekor delta deh ya paling banyak. Kalian bayangkan satu jenis dulu mungkin AFR ya, solid. Kalian bayangkan warna merahnya, terus kalian bayangkan bentuk ekornya delta. Kita masuk ke SWR, oke. Kalian sudah punya tuh gambaran bentuk delta. Saya juga merem nih ya, saya juga membayangkan. Jadi yang pertama delta, oke. Nah untuk SWR dia berarti akan keluar kelebihan ekor. Nah seperti ini, jadi setelah delta dia akan keluar kelebihan ekor. Nah kelebihan ekor itulah yang disebut sebagai SWR. Paham ya? Jadi SWR adalah kelebihan ekor. Terus kemudian kita akan bayangkan lagi sebuah ekor delta lagi dan menjadi krontel. Nah seperti ini. Jadi untuk bedanya kalau SWR tadi kelebihan, kalau krontel ekornya tetap delta tapi dia sobek. Tapi kebanyakan krontel itu adalah half moon, walaupun ada juga sih yang delta, tapi lebih indahnya itu di half moon. Jadi seperti HB red kalau dia dibikin ke krontel pasti akan dijadikan ekornya half moon dulu. Jadi HB red half moon atau HB red rose tail baru dipecah menjadi krontel. Jadi bedanya yang paling mudah adalah kalian lihat ekornya. Kalau dia tetap dibentuk semula, dia tetap tajam-tajam tapi dia dibentuk semula tuh half moon, artinya itu krontel. Tapi kalau dia half moon terus kemudian ada kelebihan ekor, nah itu berarti SWR, swallow ribbon. Nah biasanya swallow ini diikuti dengan ribbon. Ribbon itu adalah dasi. Dasi itu kalau kalian nggak tahu seperti ikan ini apa tuh, ikan sepat. Apa ya bahasa Indonesia ikan sepat apa ya? Tahu ikan sepat? Tahu ya? Itu bahasa Indonesia mungkin ya, ikan sepat ya. Ikan gurame. Nah kan kalian tahu tuh semua ikan gurame kan dia punya pedang dua tuh ya. Nah itu adalah swallow. Kok swallow itu ribbon. Kok swallow dasi. Jadi si ikan itu dia punya ribbon. Banyak fenomena tentang ribbon sih, cuma saya nggak akan bahas di sini, nanti video terlalu panjang karena ini juga kelihatan sudah cukup panjang. Jadi saya akan lanjut lagi untuk ini ada kelas yang tidak umum juga, dia ngebuka kelas swallow ribbon ya. Jadi artinya semua jenis swallow ribbon masuk dan tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang swallow ribbon ini akan dibagi lagi menjadi kelas-kelas yang semakin banyak lagi. Kemudian kita akan masuk lagi ke kelas yang tidak umum lagi, adalah kelas breeder. Oke, mungkin ini sebagai penutup ya, kelas breeder. Di kelas breeder, kalau kalian membayangkan ada sebuah kontes ngebuka kelas breeder, mungkin yang kalian bayangkan adalah jantan, betina, dan anaknya. Ya kan, karena breeder itu kan tujuannya ternak tuh, pasti kan ada jantan, betina, dan dia punya anak, itu baru disebut sebagai breeder ya kan. Tapi sebenarnya fenomena breeder ini ternyata itu hanya memakai jantan saja, tapi jumlahnya 3 ekor. Mungkin kalian penasaran tentang penilaian kelas breeder, karena saya juga dapat banyak pertanyaan dulu sih waktu saya sering ikut kontes dari konsumen saya. Dia tanya, "Bang, kelas breeder itu gimana sih penilaiannya? Kok saya udah ngikutin 3 female, 3 male, kok kalah juga? Padahal yang menang itu kalau saya lihat biasa-biasa aja. Ikan saya itu malah bagus loh, saya kasih 3 male, variannya macam-macam." Nah itu yang salah sebenarnya. Dia kasih, saya lupa waktu jenisnya, nggak, contoh aja nih ya. Jadi 3 male dia kasih itu mungkin AFR, AFP, satu lagi HB misalnya. Jadi dia kasih itu 3 macam, AFR, AFP, sama half black. Ya jelas nggak menang lah.
Karena gini, tujuannya ada kelas breeder itu adalah untuk membuktikan bahwa si pencetak ikan itu adalah breeder sejati. Bagaimana cara membuktikannya? Satu nih penilaiannya, yang paling penting. Ikan yang kalian ikutkan itu harus satu jenis. Itu yang paling penting. Jadi kalau beda jenis sudah pasti kalah. Kedua, ikan yang kalian ikutkan ukurannya harus sama. Bisa dibilang umurnya harus sama. Itu penilaian kedua. Ketiga, ikan yang kalian ikutkan kualitasnya harus setara. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena gini, saya bukan seorang breeder, saya bukan seorang peternak, dan banyak yang tanya, Bang, kan abang bilang tuh di video pertamanya abang bukan breeder, bukan peternak, tangan nggak bisa nyetak ikan, tapi kok abang bisa jualan, bisa laris banget, stoknya bisa banyak banget, itu bukan abang yang ternak ya? Nah, itu juga pertanyaan kalian kan. Saya akan jawab di sini. Jadi saya bukan peternak, bukan berarti saya tidak beternak ikan. Paham? Saya bukan, contohnya gini, asumsinya gini, saya bukan seorang koki, tapi saya juga masak juga, gitu ya. Terus, saya bukan seorang wanita, tapi sebelum syuting, ya saya dandan juga, gitu loh. Apakah kalau seseorang bilang bukan seorang breeder, bukan seorang peternak, kemudian dia nggak boleh ternak, atau dia nggak bisa ternak? Mungkin kalau kalian cerdas, kalian bisa menjawabnya. Saya lanjut lagi, dan saya percaya subscriber saya, orang yang selalu setia menonton video saya, dia sudah menjadi lebih cerdas daripada orang yang belum tahu tentang channel ini. Makanya kalau kalian mau tahu nih, saya diem-diem loh ya punya channel ini. Dan bahkan orang-orang terdekat itu banyak yang nggak tahu kalau saya punya channel ini. Orang-orang terdekat itu dalam artian dia yang main ikan juga. Tapi orang-orang jauh di seberang sana sampai di Papua, bahkan Malaysia, itu ada yang setia menonton video-video saya. Jadi saya yakin orang-orang yang sudah tahu channel ini itu kayak menemukan sebuah harta karun yang dipendam di dalam apa ya, kalau harta karun tuh ada nggak sih, masih ada nggak sih harta karun di bawah laut misalnya. Jadi kalian tuh mau nyarinya tuh harus nyelam. Beda sama orang yang mungkin tiap hari kerjaannya ngadain giveaway, tiap hari kerjaannya subscribe ya guys, like, comment, and share. Aduh, saya tanya balik ya, yang kamu kasih itu ya disensor nanti ya, yang kamu kasih itu kok sampai kamu tonjol-tonjolkan, sampai kamu kemas itu sebaik mungkin. Jadi kayak saya nih ya, kalau saya mau ngasih kado, nih lah masker nih. Masker kan ya nilainya segitu kalian tahu. Tapi ini kalau saya bungkus menjadi kotak yang bagus seperti ini, ting, ya nanti biar editor saya yang bikin tuh seperti ini, ting, nah, kan cantik tuh ya, orang yang terima pasti senang, wah terima kasih ya kadonya nih, pasti dalamnya bagus dong, kan bungkusnya juga bagus. Begitu dibuka, masker. Dan kemudian buat kalian yang butuh masker medis, saya juga jualan. Tapi saya nggak akan share di sini. Nanti kalian bisa kontak saya langsung. Yang saya jual adalah masker resmi, berizin BNPB, artinya dia resmi untuk diedarkan di Indonesia dan dia berstandar FDA, setara dengan merek Sensi. Tapi tujuan saya menjual masker ini adalah untuk menurunkan harga pasar di Indonesia. Jadi supaya nggak ada lagi tuh orang yang ngejual gila-gilaan. Saya pernah loh beli di harga 500.000 masker satu box. Tapi yang kali ini saya jual di harga 110.000 buat kalian, itu bisa kalian jual lagi, tapi syaratnya adalah di bawah 150.000. Iklan dulu nggak apa-apa ya. Saya juga nggak niat iklan sih, itu buat bantu kalian aja kalau kalian mau jualan di pandemi ini kan, masker boleh banget. Tapi tujuan kita ingat menurunkan harga pasar, bukan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut lagi tadi sampai di kelas breeder. Ada 3 poin penilaian ya. Ikan harus sejenis, ikan harus sama ukurannya, ikan harus sama kualitasnya. Nah, ketika kalian breeder sejati, kalian tuh bisa nyetak ikan yang seragam. Tapi kalau kalian hanya sekedar memperbanyak ikan, artinya yang penting quantity bukan kualitas, untuk mencetak ikan yang setara, kembar semua, itu sulit loh. Makanya jadi untuk kelas breeder ini pasti akan diikuti oleh breeder sejati. Breeder sejati itu ajangnya mereka untuk menunjukkan, nih loh, saya nyetak ikan bisa kembar semua, sama semua, dan kualitasnya number one semua. Apalagi kalau dia nyetak ikan langka, yang orang nggak punya tapi dia udah punya, contoh balon deh misalnya, ada seorang breeder nih yang saya tahu ya, tapi dia merahasiakan cetakannya, jadi dia tidak mengekspos, dia sudah punya tuxedo balon sudah cukup banyak, dan menurut saya sudah kualitasnya sudah sama, bisa dibilang sudah seragam semua. Ketika dia keluarkan itu di kontes, itu menjadi kebanggaan buat dia sendiri. Jadi artinya pemain kontes sejati, seorang breeder sejati itu akan menjadikan ajang ini sebagai ajang bergengsi untuk ngebuktiin seberapa hebat dia dalam mencetak ikan. Itu kalau breeder. Saya bukan breeder ya. Jadi saya adalah seller yang berintegritas. Saya rasa sudah cukup banyak saya ngebahas tentang kontes, sudah cukup dalam juga saya untuk memecah-mecah
tentang kelas-kelasnya, tapi kalau kalian masih punya pertanyaan, atau gini, kalau kalian di kota kalian ada kontes, dan kalian pengen kontes kalian saya ulas, dan kalian pengen subscriber saya arahkan untuk mengikuti kontes kalian tinggal komen di bawah, atau bisa kontak saya secara langsung, di Tuhan copot kan tadi juga, ini ganggu banget dari tadi, nyata-nyata terus copot kan akhirnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa WA saya langsung atau WA CS saya dan bilang bahwa kalian akan mengadakan kontes tanggal berapa, dan kalian kasih brosurnya, dan saya akan bantu kalian untuk mengulas tentang kontes kalian, memberi kontak dari panitia, dan saya akan mengarahkan seluruh penonton saya untuk mengikuti kontes kalian. Semoga setelah menonton video ini kalian menjadi lebih paham tentang kontes, menjadi lebih percaya diri, dan menjadi lebih semangat dalam mencetak ikan, dalam hunting ikan. Dan kalian tidak harus beli di saya juga, banyak breeder hebat di Indonesia yang mungkin kalian bisa temukan, kalian bisa hunting. Karena gini, saya melayani Pulau Jawa aja sih sudah keberatan, sih sudah kewalahan jujur. Saya upload ikan itu dalam sehari 10 pasang itu bisa habis loh dalam sehari, dan bahkan ada yang bilang nggak percaya ikan saya habis. Tapi itu kenyataannya. Makanya untuk saat ini saya stop dulu luar pulau. Jadi tujuan saya adalah memberi kepuasan untuk orang-orang terdekat. Jadi orang yang paling dekat di Pulau Jawa dulu biar merasakan ikan-ikan saya. Nanti doakan stok saya semakin melimpah. Jadi saya juga punya tim semakin banyak. Ini juga masih saya kembangkan terus, dan saya bisa memenuhi sampai keluar pulau. Sekian dari saya, maju terus Indonesia.